selamat pagi semuanya. Baik, kita akan belajar matematika di mana grade 7 akan belajar dari Cambridge Book dengan unit berjudul Graphs. Ya, saya perlihatkan ini adalah koordinat Cartesius kalau dalam bahasa Indonesia ya. In all these examples, a graph is a good way to show the connection. Jadi dengan cara ini kamu tuh bisa gampang membaca sebuah data juga. Ya, saya akan perkenalkan apa itu graphs. Oke, saya akan turun. Nah, saya perkenalkan ya. Graphs are often drawn in coordinate grids on square paper. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya grafik atau graphs, kalau dibacanya graphs itu adalah sebuah gambar. Kalau kamu lihat seperti banyak kotak-kotak begini ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada garis. Nah, garis ini kalau di dalam koordinat ini disebut sebagai sumbu. Jadi kalau yang melintang ini namanya adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal ini namanya adalah sumbu Y. Jadi di antara garis-garis ini maka kamu bisa mendapatkan sebuah titik. Nah, di sini apa yang disebut dengan origin? Origin adalah titik pusat atau titik asal. Nah, ini dia adalah origin. Ini adalah origin. Dia letaknya di 0,0 ya. Kemudian, on a basic coordinate grid based on the values of two variables x and y. The horizontal axis is the x-axis and the vertical one is the y-axis. Jadi yang vertikal adalah tadi apa? Adalah y ya. Kemudian yang horizontal adalah sumbu x. Kemudian ini saya sudah perkenalkan. Kita mulai baca yuk. Bagaimana membaca titik A? Ya, titik A ini terdapat pada x-aksis keberapa dan y-aksis keberapa. Ya, kalau kita lihat posisi dia, maka dia berada pada sumbu x di nomor 2. Kemudian dia berada pada sumbu y di nomor 4. Maka dalam penulisannya x and y itu adalah 2,4. Jadi ini adalah 4. Nah, itu membacanya ya. Bagaimana dengan yang B? Dia berada pada, ingat x dulu baru y. Dia berada pada 4,3. Oke. Bagaimana yang C? Min 4,2. Lalu yang D adalah min 4,3. Nah, seperti itu menamakan titik-titik pada coordinate grids. Next, you should always write the x-coordinate first. The coordinates of the 4 points marked on the grid above are ada titik A 2,4, B 4,3, C min 4,1 dan D min 4,3. Kita lihat contohnya ya. The coordinate are 3 corners of square. Kalau square itu ada berapa titik? Ada 4 titik tentunya ya. Tapi yang tersedia baru 3 titik. Dia bertanya, find the coordinates of the 4th corner. Nah, temukan titik lain, yaitu titik yang keempat, sehingga mereka membentuk sebuah square atau segi 4 ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, find the coordinates of the center of the square. Tentukan koordinat
yang menjadi titik pusat pada segi 4 tersebut. Nah, kita lihat contohnya ini. Kita draw a coordinate grid dulu ya. Kita gambar dulu coordinate gridnya, Cartesius. Kemudian plot the 3 points and join them up to the form 2 lines at the right angles. Lalu buat titik-titiknya. 3 titik tadi 4,1. Ini saya buat ini adalah 4,1. Kemudian 4,-5. 4,-5. Ini dia 4,-5 minus ya. Kemudian ini yang terakhir min 2,-5. Min 2,-5 ini dia. Min 2,-5. Maka untuk membentuk sebuah segi 4 harus inilah yang terbentuk. Nah, gitu ya. Supaya dia bentuknya menjadi segi 4. Nah, ini ada berapa? Ini titik apa? Ini titik min 2,1. Min 2,1. Jadi ditemukan di situ ya. Kita sudah gambar perseginya, kita sudah mengetahui titik-titiknya. Jadi kita untuk yang pertama find the coordinate of the fourth corner, itu adalah ini ya. Ini yang A-nya. Find the coordinate of the center of the square. Center of the square berarti di pertengahan ya. Di pertengahan itu apa? Di pertengahan dari pada square ini. Nah, ini dia. Ini pertengahan ya. Oke. Ini pertengahan center of the square. Lalu sebentar saya ganti dia punya merah aja ya. Di sini adalah titik 1,-2. 1,-2 gitu. Jadi the coordinate of the fourth corner ini adalah yang ini 1,-2. Seperti itu contohnya ya. Oke, ya betul ya. Seperti yang sudah kita kerjakan. Baiklah, pada saat ini ada latihan yang kamu perlu kerjakan. Mohon dikerjakan, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pada yang nomor 1, write down the coordinates of the points D, E, F, and G. Ini titik apa? D, apa? E, F, G, itu titik apa? Gitu ya. Kemudian nomor 2, boleh ditulis di buku catatan dengan gambarnya ya, supaya kamu bisa belajar menggambar titik koordinat. Write down the coordinates of the points P and Q. P itu titik apa ya, kemudian Q itu titik apa gitu. Kemudian yang B-nya, M is the midpoints of P and Q. Jadi M itu katanya adalah titik tengah antara P dan Q. Kalau begitu, write down the coordinates of M. Coba kamu buat titik M itu berada di mana sih? Kalau dia memang berada pada P dan Q, gitu ya. The midpoint of PQ is halfway between P and Q. Jadi dia adalah pertengahan antara P dan Q. Kemudian soal yang terakhir. On the coordinate grid, plot the points -1, 4 and -2 and 0. Join them with a line. Jadi pada sebuah koordinat Cartesius, kamu buat titik min 2,4 dan min ini ya, ini min 2,4 dan min 2,0 buat dalam sebuah koordinat Cartesius ya. Gambar itu kemudian work out the coordinate of the midpoint of the line. Dari kedua titik itu nanti ditarik sebuah garis, lalu kamu akan menemukan titik tengah antara kedua garis tersebut. Satu garis itu titik tengah antara kedua titik tersebut atau pertengahan antara sebuah garis. Lalu kamu cari titik apakah itu yang diantara kedua titik itu atau satu garis itu ya. Coba silahkan mengerjakan. Selamat mengerjakan di buku catatan masing-masing saja. Tuhan berkati.